Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Goku menceritakan rencana Lucifer pada Piccolo dan Kami-sama, di mana Lucifer ingin menggabungkan alam panah dan alam iblis menjadi satu. Kami-sama menjelaskan bahwa itu sangat berbahaya bagi seluruh alam semesta karena mereka yang mati tidak akan bisa dibangkitkan meski menggunakan super bola naga Zalama. Meninggalkan Goku yang langsung tercengang dengan campuran ketakutan karena hasil dari konsekuensi itu tidak pernah terlintas di benak Goku. Namun emosi ini akan segera berubah menjadi amarah karena begitu banyak yang telah mati dan mereka nggak bisa membiarkan Lucifer lolos begitu saja. Setiap orang harus dihidupkan kembali. Jadi Goku mengajak kami untuk bisa menghentikan rencana Lucifer bagaimanapun caranya. Tapi Kami-sama memberitahu mereka nggak tahu berapa banyak planet yang penuh dengan jiwa yang akan Lucifer butuhkan dan seberapa dekat Lucifer dengan tujuannya. Bahkan sekarang Kami-sama harus memberitahu Goku bahwa kehilangan akses ke jiwa-jiwa dan pada kehidupan itu mungkin bukan konsekuensi terburuk mereka. Kekuatan Raja Omni dan penguasa alam iblis, di mana kekuatan mereka hanya berasal dari kekuatan dan ukuran alam yang mereka kuasai. Dan Kami-sama menduga tujuan sebenarnya Lucifer dari semua ini adalah agar kekuatannya yang sudah tak terukur mencapai level yang sama sekali baru, setidaknya 1000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Cukup kuat sehingga Lucifer bisa melawan dan menentang bahkan dewa-dewa yang lebih tinggi. Itulah yang menurut Kami-sama tujuan sebenarnya yang ingin Lucifer capai. Dan jika Lucifer berhasil dalam hal itu, semua kehidupan, semua kebaikan akan hilang selamanya. Hanya kejahatan yang akan tersisa. Mengejutkan Goku sekali lagi dengan 1000 kali kekuatan yang bisa Lucifer capai. Seperti pernah melihat kekuatan Lucifer yang sebelumnya dan bahkan sudah menjadi bagian darinya ketika Vegito menggunakannya. Jika dulu saja kekuatan Lucifer sudah sangat begitu kuat, bagaimana jika sudah menyatukan alam iblis dan juga alam panah? Tapi Goku segera mengendalikan emosinya dan melihat ke arah Piccolo untuk mengajaknya menghentikan apapun aksi Lucifer. Dengan Goku, Piccolo, Vegeta, dan Gohan, mereka semua harus bergerak secepatnya. Mereka akan menyelamatkan planet sebanyak yang mereka bisa. Dan Goku akan menggunakan perubahan gabungan jika perlu. Dan Goku akan menemukan cara bagi mereka untuk bepergian antara alam semesta dengan cepat. Dan hasilnya, mereka harus memastikan rencana Lucifer tidak berjalan lancar. Tapi Piccolo nampak tetap santai, terlepas dari semua yang sudah didengarnya. Piccolo nggak tahu seberapa kuat sebenarnya Lucifer. Tapi menilai dari reaksi Goku, Lucifer bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Piccolo membenarkan bahwa mereka tidak bisa menjadi lebih kuat. Mereka sudah membuat kesalahan itu dengan Frieza, Cell, dan bahkan Majin Buu. Jadi kali ini mereka harus melawan Lucifer sebagaimana adanya. Tapi Piccolo ingatkan bahwa Goku tidak sendirian lagi. Dengan kekuatan mereka semua, dengan kekuatan seluruh Namex yang mengalir dalam dirinya, Piccolo akan memastikan rencana Lucifer gagal juga. Ungkapan dari Piccolo ini membuat Goku bingung sesaat dan penasaran apakah Piccolo sudah tumbuh menjadi lebih kuat sekarang. Sampai kemudian Piccolo menunjukkan senyuman congak untuk memamerkan apa yang sudah dia dapat selama berada di sini. Piccolo menyuruh Goku melihat dan menyaksikan perubahan barunya, di mana ini yang terkuat dari Piccolo sekarang. Nampak Piccolo langsung meledakkan kekuatannya dan berubah lagi menjadi Piccolo Orange dengan tubuh besarnya. Tubuhnya beberapa kali lebih besar dan ini merupakan pencapaian tertinggi Piccolo selama hidupnya. Dan dengan kepercayaan dirinya, Piccolo menegaskan pada Goku bahwa mereka makhluk panah tidak akan kalah semudah itu dari Lucifer. Membuat Goku benar-benar terkejut dan menanyakan kapan Piccolo mendapatkan perubahan besar seperti itu. Kekuatan yang Goku rasakan begitu luar biasa. Dan membayangkan jika Piccolo sekuat ini saat para dewa kehancuran tiba di bumi, mengapa Piccolo tidak menghentikan mereka saja? Tapi Piccolo memberitahukan saat itu jelas sekali dia belum memiliki perubahan seperti ini. Ini adalah perubahan baru yang dia dapatkan dengan melakukan fusion bersama para petarung Namekian. Piccolo belum sepenuhnya menguasai kekuatan Orange, tapi sampai dia melakukannya, Piccolo menyuruh Lucifer untuk berhati-hati dengannya. Wah, Piccolo sombong sekali ya. Belum tahu aja dia kekuatan Lucifer kayak gimana. Di sini Goku sontak tersenyum juga karena sudah lama tidak mendengar Piccolo
berbicara congak seperti itu. Dan seperti biasanya, setiap kali melihat ada yang punya kekuatan baru, Goku akan langsung tertarik untuk mengetes bagaimana hebatnya kekuatan itu. Goku akui Piccolo semakin jauh lebih kuat setiap kali Piccolo melakukan fusion. Mirip seperti apa yang selalu Vegito lakukan juga. Dan Goku menyamakan kekuatan Piccolo hampir sekuat kaidah Kaisar Iblis yang baru saja Goku singkirkan. Namun, pernyataan seperti itu hanya akan menimbulkan kebingungan bagi Piccolo tentang siapa kaidah yang baru Goku kalahkan. Piccolo menanyakan apakah Goku beneran lebih kuat daripada perubahan Orange ini. Biasanya Piccolo nggak akan terkejut sama sekali karena Goku selalu mempunyai kekuatan hebat. Tapi dengan bentuk Orange ini, Piccolo merasa jauh lebih kuat dibandingkan Ultra Instinct milik Goku. Tapi dengan bentuk Orange ini, Piccolo merasa jauh lebih kuat dibandingkan Ultra Instinct milik Goku yang biasanya digunakan. Namun, mendengar ini dari Piccolo, Goku hanya menunjukkan senyuman santai karena Piccolo nggak tahu pengalaman dan penderitaan apa yang sudah Goku lewati demi bisa mengalahkan Daishinkan sebelumnya. Goku memberitahu bahwa kekuatannya sekarang sudah jauh melampaui pemikiran Piccolo. Dan soal Ultra Instinct itu sekarang sudah menjadi berita lama. Sampai kemudian, Goku menyelimuti tubuhnya dengan energi sampai mengejutkan Piccolo yang besar itu. Sampai akhirnya, bukan cuma rambut Goku yang berubah menjadi putih, tapi di dahinya muncul simbol segitiga mulai terbentuk. Di mana perubahan ini yang gagal Yamoshi dapatkan saat melawan Sega. Goku bahkan bisa melakukannya lebih cepat dan terampil dibandingkan Yamoshi. Begitu juga dari punggungnya yang berotot, dua sayap Seraphim mulai memanjang dan tumbuh hingga akhirnya mencapai kesempurnaan. Gak tanggung-tanggung, Goku langsung pamer mode Seraphim tingkat kedua pada Piccolo yang sebelumnya sudah bersikap sombong padanya. Goku telah menguasai dan menyempurnakan Seraphim tingkat kedua ini untuk bisa dia gunakan sesuka hatinya. Yang belum Goku dapatkan hanyalah Seraphim tingkat ketiga seperti yang Daishinkan miliki. Saat energi Seraphim Goku yang tak terbatas mengalir keluar, yang membuat Piccolo kini sampai kena mental pada kekuatan luar biasa Goku. Kesenjangan kekuatan mereka dengan Lucifer, akhirnya Piccolo pahami dengan Goku mengeluarkan kekuatan paling tingginya ini. Piccolo nggak dapat mempercayai karena Goku sekarang seperti bukan Goku yang dia kenal lagi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Goku ketika Piccolo dan para Z-Factor tidak ada. Dan dampak dari hebatnya kekuatan Goku membuat tubuh Piccolo sampai terhempas mundur melayang jauh. Tubuhnya dalam bentuk orange bahkan gak bisa menahan diri dari kecemerlangan Seraphim. Seluruh isi planet Namek sontak berguncang hebat di hadapan Goku karena gak bisa menahan beban kekuatan Angel yang luar biasa itu. Piccolo sampai bertanya-tanya kapan ledakan energi itu akan berhenti karena dampaknya bisa menghancurkan seluruh planet Namek. Piccolo yang awalnya percaya diri, kini malah bertanya-tanya apakah ada batasan dari kekuatan yang seperti ini. Jika Goku sekuat ini, Piccolo nggak bisa membayangkan bagaimana mungkin ada orang yang bisa melawan Goku. Dan Piccolo menyimpulkan kalau Goku saja sekuat ini, maka Lucifer pasti berada di luar jangkauan pemikirannya yang rendah. Dengan perubahan yang luar biasa ini, penduduk desa berusaha memperhatikan apa yang sedang mereka lakukan. Untuk Mori sendiri, mulai mengenali Goku di tengah semua yang sudah menimpa mereka. Mori merasa kalau Goku sudah kembali sebagai penyelamat Namek seperti dahulu kala. Setelah perubahan itu selesai, Piccolo akan tetap terlihat membeku terkejut, nggak bisa berkata apa-apa lagi. Sementara itu, Seraphim Goku yang merasa geli dengan reaksi Piccolo, menegaskan kalau dia nggak pernah berbohong padanya. Tapi Goku nggak ingin Piccolo terlalu kagum pada perubahan ini karena Piccolo nggak tahu sudah berapa lama Goku berlatih menguasai Seraphim kedua ini. Kemudian Goku menaruh tangannya di bahu Piccolo dan meminta mereka untuk menghentikan semua pamer ini. Mereka berdua sudah menempuh perjalanan jauh dan sekarang waktunya bagi mereka untuk pulang ke bumi. Kedua orang itu kemudian langsung kembali pada bentuk base mereka dengan Piccolo yang sekarang merasa rendah diri. Piccolo merasa kalau Goku pasti nggak bisa menahan diri dengan bentuk baru itu. Sedangkan Goku cuma merespon dan minta Piccolo menunggu apa yang sekarang bisa dilakukan oleh Vegeta. Goku kembali mengangkat kedua jarinya untuk menggunakan Sun Kanido seperti biasanya.
Sebelum itu, Mori melompat pada mereka untuk menghentikan mereka dulu sebelum kepergiannya. Dia ingin mengantar mereka pergi karena sebelumnya mereka tidak pernah saling bertemu selama beberapa puluh tahun sebelumnya. Mori mengucapkan terima kasihnya pada Piccolo dan berharap bisa bertemu dengannya suatu hari nanti. Mori juga mengingat siapa Goku dan ingin bertemu dengannya lagi. Mori juga berharap kalau Dende selalu melayani kehidupan bumi dengan baik dan memberitahu bahwa warga Namek akan selalu berhutang budi kepada mereka berdua sepanjang hidupnya. Piccolo cuma tersenyum santai dan memberitahu bahwa dia akan segera kembali setelah semuanya beres. Sekarang Obo ada bersama Nel di dalam tubuhnya dan mereka berdua akan selalu menjadi pelindung Namek. Sementara Goku di tengah perpindahannya hanya menunjukkan senyuman santai dan akan memberitahu Dende dengan semua kondisi Namek sekarang. Setelah itu, baik Goku dan juga Piccolo, mereka segera menghilang dari planet Namek yang sudah damai itu. Tapi, di saat Goku pergi, ada dua orang akan muncul di tempat lain, yaitu planet bangsa Yadrat. Keduanya terungkap sebagai Vegeta Ego dan juga Kaisar Taija yang masih bertarung sengit. Dengan pertempuran ganas mereka, bahkan lebih badas daripada pertarungan yang lainnya. Entah Kaisar sektor berapa Taija ini, yang jelas dia dipilih langsung oleh Lucifer sebagai Kaisar karena kekuatannya. Dan dengan kecepatan yang sama, keduanya saling beradu pukulan saat yang sama dengan ganas. Meskipun di sini Vegeta berusaha sekuat tenaga, sedangkan Taija nampak masih santai, seperti tidak ada beban sama sekali. Dampaknya sendiri menciptakan ledakan raksasa yang mengguncang planet Yadrat. Beberapa makhluk yang masih hidup segera pergi meninggalkan area pertempuran itu. Hingga beberapa saat kemudian, Taija nampak melompat keluar dari kawah bekas ledakan dengan santainya. Sementara Vegeta masih belum terlihat dimanapun. Dan di kedalaman kawah itulah kita akan melihat Vegeta. Ribuan kali bahkan lebih rusak daripada sebelumnya. Karena setengah dari pakaiannya akan robek setelah benturan yang terjadi. Dia berpegangan pada tangannya yang berdarah sambil menggerutu. Vegeta akui Taija benar-benar kuat dan berharap dia bisa berlatih juga di alam iblis karena rasa sakit ini nikmat. Sampai kemudian Vegeta mengangkat kepalanya dengan senyuman gila terlepas dari semua kerusakannya. Dalam keadaan egonya yang sangat tinggi, Vegeta akan menyambut tantangan itu. Hingga kemudian Vegeta juga keluar dari dalam kawah menyerang langsung ke arah Taija yang terkejut. Namun saat Vegeta mengayunkan kakinya untuk menyerang Taija, tiba-tiba tubuh Taija tertutupi oleh sesuatu yang tampak seperti tangan iblis raksasa yang terbuat dari energi gelap. Dari dalam bayangan gelap, Kaisar Taija nampak tidak bergerak tanpa mengucapkan sepatah kata apapun pada Vegeta. Hingga dalam sekejap, tangan iblis raksasa itu akan mencengkram seluruh tubuh Vegeta seperti sebuah perangkap. Kemudian, Taija menciptakan ledakan besar di tangan raksasa itu yang sontak menerbangkan Vegeta melayang jauh dengan berteriak semakin kesakitan. Sampai akhirnya tubuh Vegeta berakhir menghantam bebatuan dengan Vegeta yang nampak tidak berdaya sekarang. Dia cuma melihat Taija tanpa bisa mempercayai kemampuan aneh Taija itu. Dengan darah semakin keluar dan mata sebelah tertutup, Vegeta cuma bisa menggerutu. Tangan raksasa itu Vegeta tahu berasal dari dalam tubuh Taija. Raksasa itu dapat keluar dan melindungi Taija sesuka hatinya tanpa bisa Vegeta prediksi. Vegeta berpikir dia harus mulai berhati-hati dengan raksasa itu selanjutnya. Namun sebelum Vegeta bisa bangun dan membalas balik, dia malah disambut dengan kaki Taija yang menghantam seluruh wajahnya sekarang. Kepala Vegeta bahkan terus ditekan masuk ke dalam bebatuan hingga terjepit nggak bisa keluar. Dengan Taija cuma menyebut Vegeta yang sangat bodoh. Taija sudah memberitahu Vegeta sebelumnya, jika Vegeta membuatnya berdarah, maka dia akan membalasnya 10 kali lipat. Dan dia yakin Vegeta masih punya waktu berjam-jam untuk merasakan sakit ini. Namun, seperti menerima tantangan dari iblis itu, Vegeta akan bangkit kembali dengan senyumannya. Taija yang kesal menatap senyum kurang ajar itu, menyuruh Vegeta untuk menghentikan kecongakannya sekarang. Karena baginya ini bukanlah permainan. Sampai tiba-tiba Taija mengayunkan tangannya ke belakang untuk melepaskan sebuah energi. Dia menciptakan tangan energi raksasanya lagi untuk sekarang mengakhiri hidup Vegeta. Taija menghantamkan tangan iblis itu yang menciptakan ledakan besar
karena benturan keras pada seluruh tubuh Vegeta. Dan nampak Vegeta yang semakin tidak berdaya hanya bisa mengerang kesakitan saja. Sementara itu Taiza hanya berdiri dengan tenang sambil menatap lawannya yang terjatuh. Namun Vegeta terus bersikap congak meskipun sekarang sudah batuk darah. Karena Vegeta percaya bahwa comeback-nya akan segera terjadi. Namun Taiza yang tidak tahu apa-apa soal Ultra Ego atau bentuk lain yang Vegeta miliki hanya menatap sinis dan menyebut Vegeta tidak waras sekali. Dia ingatkan Vegeta sudah mengatakan itu selama 1 jam terakhir, tapi sampai sekarang tidak ada perubahan apapun pada Vegeta. Taiza sudah mengujinya ketika Vegeta membuatnya berdarah, tapi rupanya cuma segini yang bisa Vegeta lakukan. Karena itu, Taiza akan meninggalkan Vegeta mati bersama dengan seluruh planet menyedihkan ini. Jiwa-jiwa di sini bahkan tidak layak untuk dipanen. Kemudian, Taiza pergi meninggalkan tempat ini dan menganggap Vegeta bahkan tidak layak untuk dia habisi. Dia memanggil ayahnya untuk segera pergi juga meninggalkan tempat ini. Tapi hanya dalam jarak beberapa meter, Taiza akan menyadari ada sesuatu yang aneh. Dari belakang, seseorang melepaskan sebuah energi laser yang membuat Taiza refleks segera menghindar dengan cepat. Tidak lain pelakunya adalah Vegeta yang bangun lagi dengan ketawa gilanya. Vegeta mengakui kalau dia terlalu menikmati serangan demi serangan Taiza sampai lupa untuk menggunakan perubahan lainnya. Karena Taiza tidak akan mengerti betapa nikmatnya serangan lemah Taiza ketika Vegeta menggunakan bentuk ego ini. Vegeta sebenarnya cuma ingin menghabiskan waktu sampai Goku kembali. Tapi karena Taiza tidak sabar, maka Vegeta akan mengakhiri semua ini sekarang juga. Dengan senyumannya yang terus berlanjut, Vegeta kemudian akan menoleh dan menyampaikan pada ayahnya bahwa waktunya sekarang sudah habis. Tidak boleh main-main lagi, jadi cepatlah selesaikan pertarungan ini sekarang. Tapi Vegeta sontak menjadi sangat terkejut lagi dengan apa yang telah dia lihat pada ayahnya sekarang. Di mana kita diperlihatkan saat ini Raja Vegeta dihajar habis-habisan oleh Raja Iblis tanpa bisa melakukan serangan balik lagi, menghempaskan tubuhnya melayang jauh dan berakhir menghantam tanah dengan pantatnya lebih dulu. Tubuhnya langsung gak sadarkan diri dengan matanya kosong dan bentuk Super Saiyan-nya hilang sehingga kembali pada base-nya lagi. Vegeta terkejut seketika saat mengingat mendiang ayahnya tampak mati di depan matanya. Vegeta nggak bisa menahan diri lagi sekarang. Vegeta menegaskan kalau dia nggak akan membiarkan hal ini sampai terjadi lagi. Dan dengan pemicu itu, kemarahan yang tiada duanya akan menyelimuti Vegeta. Dan pada akhirnya hasilnya adalah peningkatan kekuatan yang dahsyat yang dipicu oleh sisi Saiyan-nya untuk sekarang ini. Dan dari raungan Vegeta keluar juga bayangan Super Ozaru yang terdengar besar di seluruh alam semesta. Meninggalkan Taiza balik menjadi terkejut sekali karena Vegeta juga ternyata menyimpan sosok monster di dalam tubuhnya. Anehnya Raja Iblis yang juga melihat kemiripan Vegeta dengan anaknya akan menunjukkan ekspresi ketakutan yang sama. Sementara Raja Vegeta yang kematiannya saat ini tampaknya belum jelas akan tetap tidak bergerak sampai tiba-tiba mulutnya tersenyum congak menandakan bahwa dia masih hidup. Entah apa yang sebenarnya terjadi dan kekuatan baru apa yang akan ditunjukkan oleh Vegeta. Apakah Vegeta akan membangkitkan Seraphim ungunya ataukah ada sebuah perubahan lain yang lebih baru? Dan juga bagaimanakah perubahan terbaru Raja Vegeta untuk bisa mengalahkan Raja Iblis? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.